Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahib Baba dimanapun berada, minal aidin al faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga kita semua tergolong dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi hamba-hamba yang faizin, hamba-hamba yang beruntung karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam kenikmatan yang luar biasa. Sahib Baba rahimakumullah, dimanapun berada, di hari raya Idul Fitri ini ada satu kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kisah ini dari sahib-sahib semua mungkin pernah ada yang denger ya. Jadi ketika hari Aid itu berbondong-bondong umat itu, jadi dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu umat itu berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Jadi di 2 hari raya ini memang disyariatkan makanya sholat sunnah Id itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang benar-benar ditekankan karena banyak sekali fadilah-fadilah yang akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan daripada sholat Id tersebut. Oke, singkat ceritanya, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pengen keluar untuk melaksanakan sholat Id. Ada beberapa segerombolan nih bocah-bocah, anak-anak kecil lagi pada main gembira karena sedang hari raya, sedang ikut euforianya hari raya. Kayak kita kalau keluar temen ngelihat bocah-bocah, keponakan, tetangga anak-anak kecil tuh pada senang ya kalau lagi hari raya gitu, lagi pada main. Tapi ada satu anak kecil itu dia sendirian, diem, sedih, nangis. Kenapa nggak main sama teman-temannya tersebut? Akhirnya disamperin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas disamperin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanyain, kalau kata bahasa gitunya, tong lu kenapa yang lainnya main kok lu malah nangis, lu kok sedih? Ditanyain sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia cerita tuh, bagaimana saya nggak nangis wahai paman. Jadi ini anak kecil nggak tahu kalau misalkan yang diajak yang ngajak ngobrolnya anak kecil nih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana saya nggak nangis, gimana saya nggak sedih kalau misalkan teman-teman yang lain Aid pakai baju baru, Aid pakai baju yang terbaik, Aid dengan semuanya keluarganya pada kumpul, sedangkan saya nggak punya apa-apa. Ayah saya meninggal, gugur ketika waktu ikut salah satu peperangan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ibu saya pergi, ninggalin saya. Harta saya dibawa semuanya. Harta yang ditinggalin ayah saya nih dibawa semua sama ibu saya. Ibu saya nikah sama orang lain. Saya terlantar, saya nggak punya apa-apa. Ketika hari Aid begini saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya yatim piatu, saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya apa-apa. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, si paman yang nggak dikenalin sama anak kecil ini, ngomong sama anak tersebut, bocah, lu mau nggak kalau misalkan saya jadi ayah kamu? Terus Sayyidah Fatimah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah jadi saudarimu. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi pamanmu. Sayyidina Hasan dan Husain jadi saudaramu. Sayyidah Aisyah jadi ibumu. Wah, ini anak kaget. Ternyata yang ngajak ngobrol dia itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia kaget, dia gembira Oh, bagaimana ya Rasulullah?
maafin, kalau bahasa kita maafin, saya nggak tahu kalau tadi itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tadi itu engkau, saya nggak tahu. Bagaimana sih cara nolaknya? Kalau misalkan udah begini, akhirnya dibawa nih sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya, digantiin baju yang cakep, dibersihin sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, habis itu dipakein pakaian yang terbaik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya keluar lagi, ini bocah ikut main lagi sama teman-teman yang tadi, teman-teman yang lagi main, cuman dengan perasaan yang riang gembira, dia ketawa, dia cengengesan, dia happy deh pokoknya. Akhirnya kata teman-teman yang lagi main, "Woi boy, lu ada apa nih? Tadi lu itu kayak orang yang waduh sedih bang, terus nggak lama kemudian sekarang lu happy banget, ini ada apa nih?" Terus kata ini bocah dengan bangganya, "Bagaimana gue gak seneng boy, sekarang ini gue udah punya ayah ya. Tadi itu paman yang nyamperin gue tadi itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang beliau adalah ayahku. Terus Sayyidah Aisyah adalah ibuku, Sayyidah Fatimah saudariku, Sayyidina Ali adalah pamanku, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah saudara-saudaraku. Gimana gue nggak seneng boy?" Terus teman-temannya ini nanya, "Terus kesedihan lu itu kenapa?" "Iya gue sedih banget karena gue itu ayah gue gugur meninggal ketika ikut salah satu perang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam." Terus kata bocah-bocah tadi, karena tahu begitu begitu luar biasa, begitu indah ketika bisa berjumpa berdampingan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling indah. Ini anak-anak ini berandai-andai lah, akhirnya ngomong sama ini bocah tadi, "Andai saja ayahku juga gugur ketika di medan perang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti aku sangat bahagia ketika aku diangkat menjadi anaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam." Oke, tayyib. Sahib-sahib babak dimanapun berada, apa hikmahnya dari kisah ini? Hikmah dari kisah ini, apalagi di masa-masa pandemi ini, apalagi di momentum hari raya ini, kita ini harus peduli dengan sesama kita ya. Rasul SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus melihat di sekeliling kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang mungkin ya mereka nggak mampu untuk makan hari ini aja ya. Mungkin hari ini aja dia nggak bisa makan. Bagaimana untuk kedepannya itu harus kita perhatikan. Ya tetangga-tetangga kita, terus saudara-saudara kita itu semua harus diperhatikan. Hikmah dari kisah cerita ini. Jadi jangan sampai hari raya ini membuat kita bergembira tetapi kita tidak melihat sekeliling kita, apalagi ini di zaman yang penuh dengan kesulitan ya, di masa pandemi ini. Tapi kudu diingat bahwasanya kata Allah Ta'ala, "Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran." Maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kesulitan kalaupun di dalamnya pasti ada kemudahan. Maksudnya gimana? Ketika ada kesulitan pasti nanti ada kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bersusah-susah, kita sabar, kita diam aja di rumah ya. Kita diam di rumah. Karena diam di rumahnya kita ini bukan semata-mata takut sama COVID-19, tapi kita menjaga, kita mengikuti sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ketika ada wabah, kita nggak keluar, dan yang terkena wabah nggak keluar dari daerah tersebut. Insyaallah mudah-mudahan kisah sedikit ini, pelajaran ini bisa bermanfaat untuk Bapak pribadi dan juga sahib-sahib Bapak dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam manfaat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di subscribe, terus di like kalau suka sama postingan-postingan di channel ini, di dislike kalau ada yang gak suka, terus komentar di bawah kalau misalkan ada masukan-masukan, saran-saran, dan juga hal-hal yang bisa membangun
untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.